karena ini punya potensi yang besar harus berpikir lebih lanjut jangka panjangnya. Jadi coba yang hadir hari ini bisa memahami apa yang kami sampaikan itu, bisa ditranslate ke seluruhnya agar memiliki satu semangat kerja. Etos kerja kita itu bisa powerful. Konsentrasi kita kepada program. Ya, jadi kalau kita sudah pada konsentrasi penuh kepada program, kepada tanah yang suci, ya, kita ini adalah tanah yang mulia, yang memiliki tanah air, dan konsentrasi kita kepada tanah yang suci, bukan jauh-jauh. Konsentrasi tanah suci kita ya adalah program kita itu sendiri. SPPS yang 12 divisi itu. Ya, bagaimana tourismnya, bagaimana art-nya, dipersiapkan semuanya. Mesinnya gimana, propertinya gimana. Semua divisi berpikir di situ. Karena pembelajaran itu ya tidak harus hari ini kok berbicara menunggu lama-lama. Jadi harus belajar cepat. Jadi belajar cepat di dalam mengembangkan diri. Karena sudah tidak ada lagi hambatan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita mengembangkan diri? Saya aja rajin kok mengikuti seminar-seminar tentang dunia pariwisata, tentang dunia teknologi. Link-link ini sekarang ditawar-tawarin gitu. Jadi supaya kita update terus apa yang terjadi perubahan dunia itu, kemudian kita punya ambil semangat, mengambil sikap. Ya. Properti, ayo kita gulkan gitu. Tampil itu harus punya patok paling tidak dalam menjawab akselerasi yang dilakukan di pusat, kemudian di follow up di daerah. Jadi kita harus punya sentralitas yang serbaguna untuk berbagai macam event yang ke depan untuk pengembangan diri, untuk training, untuk kuliner, untuk layanan pariwisata. Jadi serbaguna di situ. Pemikiran hari ini kita tidak harus mengerucut kepada individualis teritorial, Pak. Nggak bisa seperti itu. Tapi harus merujuk kepada peluang. Teritorial itu adalah punggung kita ini, amanah. Tetapi pengembangan itu sudah tidak bisa. Saya itu harus dibantul. Sudah tidak bisa. Contoh seperti bisnis kita hari ini. Kalau kita merambat ke seluruh daerah, keluar kota, bahkan keluar Jawa, ya tentu lambat kan? Termasuk dalam pengembangan properti itu ke depan harus berpikir peluang, di mana ada satu peluang yang bisa kita kembangkan secara profit. Ya, ayo diangkat. Kita harus melihat prospek jangka panjang, ya, di mana dunia itu akan mengalir, di mana ekonomi akan bergerak, ya. Kalau dulu Jakarta itu adalah sentral peredaran uang, ya. Tapi ke depan, ya, di mana ada satu perubahan, kemudian kita bisa mengambil peluang-peluang itu, ya, itu harus kita sikapi dengan cepat. Jadi tolong bisnis-bisnis yang ada segera di up. Kita punya skala priority, mana sih yang bisa menghimpun kapital dengan cepat gitu. Kemudian kita cepat ambil tanah air kita itu. Ya. Sehingga kita nanti nggak aja jadi penonton. Kalau tidak demikian kita akan menjadi pelayan terus. Paling ambil sisi, ya, pelayanan peralatan catering. Itu kan kita hanya ngesup aja. Kapan kita menjadi pemilik dan IO? Ya. Nah, tentu kita harus melangkah ke sana. Jadi Bapak Ibu tolong disadari, ya, ini kekuatan
kekuatan kebersamaan. Jadi mindsetnya ini yang belum main kalau kami lihat, belum menyadari kenapa kita harus mengambil tanah air. Ke depan juga orang berpikir maju. Selama ini kita hanya ngesuk-ngesuk, tapi ke depan mereka juga tidak mau disuk. Ke depan tidak berpikir memenuhi kebutuhannya itu secara mandiri, termasuk peralatan-peralatan catering itu, ataupun termasuk pengadaan kolam renangnya Pak Badlan. Maka saatnya ke depan kita harus berpikir bagaimana Kita itu membangun proyek sendiri. ini kami ingatkan terus nih, jangan asik kita ini nyari proyek. Kalau sudah bisa masuk pada skala kita yang bikin proyek, maksudnya kita bekerja sama. Ya, siapa yang punya lahan, kita yang mengelola. Karena orang itu nggak bisa hidup sendiri juga. Kalau orang Bali sana yang beli lahan di sini, siapa yang punya? Cari tahu. Kita yang kelola. Proyeknya kita yang konsep. Jadi Pak Badlan yang kita posisikan di konstruksi dan lain-lain itu nanti sudah menawarkan satu gambaran. Ini bagusnya dikembangkan kayak gini-gini. Pelaksananya ya kita. Nanti dari situ kita bisa mengimpun capital lagi. Jadi menyerang. Jadi tidak menunggu kita hanya semuanya disub, termasuk di kuliner. Selama ini kita hanya sub peralatan. Nah, bagaimana kita harus lebih aktif untuk membangun kerjasama dengan pemilik lahan, ya, kemudian dengan pemodal. Jadi ekspres ke depan harus sudah berpikir kita itu adalah IO dari satu perubahan, agent of change, Ulil Albab. Maka ya, kalau perlu kita buat timnya khusus, ya, investigasi. Ya, di CLS ini paling tidak ada satu titik. Mana satu titik? Lihat lahan-lahan yang penduduk yang sekiranya tidur. Saya juga seperti itu kan berpikir hari ini. Tidak semuanya kita beli juga. Kita punya yang namanya jual konsep. Ya, jual konsep. Nah, kalau kita jual konsep, kita nanti dapat proyeknya, kita dapat manajemennya dalam pengelolaan ke depan. Kita profit sharing dengan para pemilik lahan. Jadi begitu, ya, Pak Hidayat. Ayo, pembentukan kita siapa lagi? Jadi Jogja harus jadi pemain. Ya, jangan yang memainkan orang-orang jauh. Mereka yang sudah berpikir maju, kemudian punya capital, tapi ada beberapa keterbatasan juga. Dan kita harus manfaatkan peluang itu. Jadi omset SB Plus nanti juga akan naik dengan sendirinya, karena kita mau berpikir lebih maju sedikit, kita upgrade sedikit, tinggal temuin beberapa titik-titik strategis dari info-info untuk kita kerjasamakan, kemudian kita cari desainer, konseptor, ya, kemudian kita manajemen dalam pemasaran. Kita menang pada satu poin keunggulan, ya, ini pada sisi para pemasar. Jadi para pemasar ini memiliki satu keunggulan di mana kita mampu menghidupkan apa yang dikonsep ke depan itu menjadi sustainable, bisa berkelanjutan, ya. Kemudian pariwisata hari ini sudah kita mulai rakit dari waktu ke waktu, terus semuanya aktif seperti event-event hari ini. Jangan kesini tidak seperti membawa misi, ya. Semua mengambil
gambar, mengeksplor, kemudian membuat paket-paket wisata. Jadi semuanya saja gitu ya. Ambil gambar, masuk ke IG, masuk ke fanpage, masuk ke web, masuk ke YouTube. Seperti apa sih Nunyan, seperti apa pengobaran, kemudian Kita sosialisasikan terus. wisata.jogja.id di SP Plus Tourism. Terus Aljami, jadi kita mengumpulkan setiap bulan ini kita kebersamaan popong rame dari satu tempat ke tempat yang lain yang belum pernah kita kunjungi, belum kita ekspor, maupun secara pribadi. Ya, nanti ada event-event apa di mana Bapak Ibu melakukan aktivitas, terus dibuat konten-konten yang menarik. Sekarang sudah ada pembelajaran tentang bagaimana membuat konten, jadi coba dimanfaatkan ilmu-ilmu itu. Ya, tujuannya yang menghidupkan semuanya, semua potensi, baik kerajinan, kemudian art, food, semua divisi itu nanti hidup. Dan SP Plus itu harus menjadi top penggerak ya dalam kepariwisataan ini, sehingga mengangkat nanti semua produk-produk rakyat yang lain terangkat. Kemudian SP Plus berarti services semua hidup. Dan ini tentu membutuhkan memang integritas yang secara terus menerus, dan kita juga terus mensupport, mengingatkan secara terus menerus agar tidak terjebak dalam rutinitas harian yang tidak membuat perubahan apapun. Jadi kita sambut apa yang menjadi program negara. Negara juga hari ini mengeluarkan biaya yang sedikit untuk infrastruktur, kemudian untuk support pariwisata seperti seni budaya itu mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk menghidupkan potensi budaya di masyarakat untuk mengisi nanti kegiatan pariwisata. Nah, SP Plus pada posisi mana? SP Plus pada posisi tetap pada pakem kita sebagai event organization, ya, event organizer dari kegiatan-kegiatan pariwisata, juga event organizer dari kegiatan-kegiatan yang ada di kemasyarakatan. Kita sudah mulai juga di budaya, ayo semuanya dipasarkan. Kemudian program-program pasar rakyat kemarin juga kita bisa lihat antusiasme yang ada di Jogja itu cukup untuk ternyata bisa ya ngumpulin orang kayak gitu, antusiasmenya gila. Gimana ininya? Itu kita harus belajar. Coba kita punya tim gitu ya, punya tim yang sudah seperti ini, coba belajar membuat itu. Ya, mengundang seluruh komponen, mengundang seluruh pelaku usaha, mengundang seluruh masyarakat juga untuk membranding daripada ekspektasi itu ke depan. Jadi jangan monoton lah gitu ya. Ini ada marketing yang harus juga terus mengkonsep, ada ketua ya. Ketua jangan lambat terus nih. Datangnya juga lambat, nanti komandonya lambat. Ayo, ini sekarang kan pengurusnya udah muda-muda, jadi muda-muda ini harus lebih agresif ya, sehingga topong rame kita itu betul-betul bisa meramaikan. Kopo itu apa sih? Kopo itu ya suatu upaya yang sungguh-sungguh, yang serius, yang betul-betul membutuhkan integritas yang kuat. Untuk apa? Untuk meramaikan semua divisi itu. Ya. Divisi itu bisa mencakup seluruh kegiatan yang ada di masyarakat itu. Jadi betul-betul yang kami harapkan hari ini adalah kedewasaan secara roh, semangatnya bagaimana, integritasnya itu. Bapak Ibu jangan
berpikir tidak ada profit, justru itu profit jangka panjang yang bukan nggak terbatas itu, ya. Jadi coba hari ini pendelegasian terhadap tugas-tugas itu harus kita mampu di lapangan, sehingga Bapak Ibu kepada posisi di mana ke depan itu harus betul-betul sudah masuk kepada ranah konseptor, mengkonsep, baik itu proyek, baik itu proyek-proyek, event-event, ya, yang harus terus dikembangkan. Karena dengan itu semuanya nanti kita akan bisa menghimpun juga permodalan yang lebih besar, lebih cepat, dan support system kita terhadap kerjasama skala besar kita juga lebih maksimal, ya. Ya, mari semua, kalau ada seminar-seminar yang sekiranya itu memberikan daya dukung terhadap kemajuan kita, jangan ragu-ragu, masuk aja. Sekarang kan banyak seminar gratis juga yang diadakan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga, ya, departemen terkait di kabupaten, di provinsi. Coba itu kita belajar mengikuti agar kita itu memiliki daya dorong, ya, semangat untuk bisa berperan aktif, ya, bisa terus berupaya. Dan kita ini bersyukur punya kekuatan seperti ini, Pak. Jadi jangan buntu, ya. Para ketua yang di depan ini memang harus betul-betul bisa memanfaatkan seluruh potensi kekuatan kita yang ada. Belajar mengkonsep, menulis, ya, belajar apa namanya, membuat satu event-event, kemudian menawarkan, kemudian mengkoordinasikan. Jadi satu kali gebrakan itu nanti kita bisa merangkul banyak bidang yang mungkin ke depan juga kita bisa menjadikan mereka ini adalah partner-partner kita untuk mempercepat daripada program investasi properti, karena punya kepentingan yang sama untuk bisa maju secara usaha bersama nanti. Jadi kita punya sahabat juga yang sudah maju di beberapa provinsi, ya. Mereka memang memiliki integritas yang bagus, ya, seperti JPI yang hari ini bergerak juga, ya, itu punya semangat untuk bisa mengalahkan Sumarikon. Gimana aktivitasnya? Ya, mereka membuat event. Ya, Rizky itu tiap hari mengumpulkan, mengundang. Ini Pak Wakili termasuk konsumennya udah invest gitu ya. Ilmunya sudah ada gitu ya. Ya, Pak Wakili ya. Coba konsep itu dikembangkan, bekerja sama dengan Pak Fadlan, ya. Bekerja sama dengan Pak Fadlan sebagai investasi properti kan sedikit banyak sudah dimulai. Kalau ke dalam ini agak lambat. Coba didesain dulu proyeknya itu seperti apa sih, ya. Jadi kita tuh punya konsep yang jelas seperti apa untuk properti itu kita ke depan. Ya. Kita bisa diskusi juga, misalkan bahwa untuk menyambut 2025-2030 ya, Jogja sebagai sentral wisata nomor 1 gitu ya. Bahkan memang di Google hari ini juga trennya udah tren top 1 kan, wisata Jogja itu. Dan memang terbukti setiap 1 minggu itu padat merayap. Dan itu hanya wisatawan yang hanya datang pergi. Jadi kita orang Jogja ini ada apa-apa. Mampir restoran aja kadang-kadang enggak gitu. Mampirnya malah di Malioboro sana, di Bakpia 25 terus gitu ya, diarahkan.
patok terus ya. Jadi Cina lagi yang menguasai perekonomian. Ya, Cina lagi yang menguasai perekonomian. Di sepanjang JLS pun saya lihat belum ada yang terkonsep dengan baik yang mampu bisa mendatangkan event. Nah, saya pikir kalau lihat peta memang ke depan di sini semuanya harus ancang-ancang bisa merebut 2030 sampai ke 2050 ke depan. Kita harus ancang-ancang, harus berperan aktif. Coba dari satu titik itu kita buat mega project asosiasi lah, gitu. Kita tidak boleh berhenti pada komunitas yang kecil ini, tapi kita adalah para pembuat sistemnya itu. Ya, butuh berapa anggaran, kemudian dari anggaran sekian banyak itu profit apa yang kita bisa ambil, konsep apa yang nanti bisa kita publikasikan. Ya, kan bisa banyak sekali dari satu titik itu nanti untuk event-event pernikahan, untuk event-event wisata, seminar, acara, ya bisa terus kita kembangkan dari satu gedung itu. Bisa untuk training, edukasi, kita sudah punya dan tempatnya harus ada. Kita bisa mendatangkan dari luar-luar daerah dengan web-web kita, ya ada tempat penginapannya, dijual tempat penginapan itu, kemudian training, edukasi, event pernikahan, ya dan lain-lain semua banyak dari satu properti yang nanti kita bisa kembangkan dan Bantul harus punya, sehingga selama ini yang dicita-citakan belum berhasil terus dikembangkan, bisa diwujudkan dari upaya kita yang terus menerus, ya lebih kepada progresivitas. Alhamdulillah, mungkin itu saja, mungkin biar kita bisa agak leluasa untuk kita mengeksplor tempat ini menjadi salah satu target wisata, dan Spipres adalah event organizer daripada tourism Jogja. Ya. Branding kita adalah Spipres adalah event organizer daripada wisata Jogja. Wisata Jogja.co.id sudah di tangan kita, Pak Hoir. Itu sumber keberkahan. Jadi seluruh dunia itu bisa ke Jogja.co.id. Jelas-jelas punya SP seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu itu bisa menghayati, memahami, itu artinya tanah sucinya itu nanti di wisata Jogja.co.id sebagai sentral dalam menggerakkan pariwisata, karena pintu gerbangnya di situ nanti. Ini kan belum diklikkan, ya. Maka butuh konten-konten yang banyak yang harus mengisi itu, sehingga dengan adanya konten-konten yang banyak itu daya tariknya juga makin besar. Seandainya nanti kita butuh promosi besar-besaran pun kita oke. Kenapa? Karena itu untuk jangka panjang. Konsumen yang secara terus-menerus tidak pernah berhenti, semakin dikenal semakin hari, gitu loh. Mau kita berikan ratusan juta untuk Facebook Ads seluruh Indonesia pun sebenarnya nggak akan mungkin. Jadi kita siapkan hari ini mulai dalam memikirkan transportasinya, jemput bandara, kemudian homestay-nya. Kalau kita belum secara maksimal memiliki itu, ya kita menginventarisir homestay yang ada untuk kita kerjasamakan, ya kita bisa profit sharing. Nah, kekuatannya memang pada event organisernya. Jadi Bapak Ibu sudah tepat sebenarnya. Event organizer tourism itu nanti yang bisa mendapatkan satu capital yang besar, tidak hanya pada skala servicesnya melayani turisme, tapi juga pada skala pengembangan wisatanya, proyek-proyeknya.
Ya. Sekarang orang berpikir maju, Pak. Di luar saya kalau dengar para pengembang itu bukan hanya pada pengembangan apa namanya perumahan. Jakarta kan dikit-dikit perumahan ya, Pak Bahlul. Ya. Di sini orang juga berpikir bahkan properti itu bukan untuk perumahan, tapi untuk perkebunan. Jadi nanti orang itu jual perkebunan, dan itu konsumennya adalah mereka yang memang hobi dengan itu, dibuatkan perkebunan, tanaman durian, tanaman segala macam buah gitu ya. Kemudian adalah rumah kecil untuk dia bersinggah. Itu menjadi tren baru. Karena orang nggak terlalu butuh amat rumah di depan itu. Jadi kebutuhan sekundernya, ya kalau orang Jakarta buruh banyak ya, kebutuhan perumahan. Bahkan nyicil sampai 25 tahun, 50 tahun aja dilakukan. Kalau orang Jakarta, ya. Nah kita kan berbeda. Konsep hidup kita ini memang udah pada skala konsep manusia merdeka. Jadi membeli lahan, kemudian kita tanemin lahan-lahan, kita konsep taman, tapi penuh dengan buah-buahan. Jadi memang taman surga yang penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Kemudian juga ada lebahnya, ada madunya, dan lain-lain. Itu menjadi tren baru, gitu ya. Dan menjadi produk-produk baru ke depan masa hadapan. Di SP Press itu menjualnya jual kebun buah plus rumah minimalis dengan peternakan lebah, ya, ataupun peternakan burung apa, menjadi satu tren-tren baru yang nanti bisa ditawarkan kepada para pengusaha-pengusaha besar, ya. Profitnya pasti akan lebih kecil, dan itu bisa kita lakukan dengan kerjasama. Jadi jasa kelola properti, ya, Pak Wakiti. Jadi aktivitas properti itu tidak boleh buntu pada jualan rumah. Nah, kalau seperti itu pemikirannya terlalu cetek. Dunia yang begini luas, inovasi kreativitasnya macet. Coba Bapak Ibu berjalan melihat tanah lahan kosong itu, mampir gitu ya. Pak, lahannya nganggur ini biasa apa? Kita konsep jadi perkebunan gimana buat kita bangun. Nanti kita bisa lebih produktifkan. Ya. Daripada tidak produktif tadi, jadi hanya menjadi tanah yang tidak berarti. Tugas kita ini adalah memproduktifkan tanah air, memproduktifkan tanah yang mulia, juga memproduktifkan tanah yang suci, supaya 3 pilar itu menjadi satu kekuatan negara. Jadi bukan Indonesia tanah air terus. 3 pilar itu adalah tempat pengabdian kita para jamaah untuk terus berkreatif, berpikir, ya, kemanapun kaki melangkah ini kita harus selalu produktif, dan semua sumber daya manusia kita himpun dalam keanggotaan Jamas ini untuk koordinasi agar cepat. Jadi harus pandai yang namanya mengembangkan persahabatan. Jadi jangan monoton, kemanapun melangkah itu membawa pemikiran. Ya, bagaimana kita selalu memberikan solusi terhadap suatu perubahan kepada siapapun, gitu ya. Jadi agar ada satu nilai-nilai tambah yang terus bergulir dari hari ke hari. Jadi saya saja apa yang kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhirnya sudah menyampaikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.
berikan sehari. Mari kita berikan plus banyak ya keilmuan dan pesan-pesan pada kita semua untuk mengeksekusikan ya keilmuan kita. Jadi tadi diingatkan bahwa kita ini datang melalui yang kita pulang kami tentunya punya sasaran yang sasaran tadi mungkin yang berkaitan dengan banyak perhatian produsen ini sudah dibuka untuk investasi dan sebagai sarana kita bagaimana untuk penguasaan tanah baterai. Nah, selama ini kalau kita lihat mungkin dari ujung Merauke sampai Sabang itu banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh ya bukan dari kita ya, tapi banyak seperti orang Cina itu sampai mengelola ribuan mungkin sampai jutaan hektar tanah. Nah, ini sebagai swasta kita, mari kita memberikan sumbangsih ya untuk bangun negara. Jadi nggak harus menjadi PNS tapi sebagai swasta ini sebagai penggerak bagaimana tanah mulia ini bisa mensejahterakan warganya, rakyatnya. Jadi ini mari kita kembangkan ya melalui SPPS properti untuk penguasaan tanah dan air. Jadi yang